Adik hati-hati. Iya Mbak. Kayak iki fopo ngono lho Mbak. Lagi tuku rokok iki Mbak. Ono rokok ning kene iki. Oke ta, Bor? Wilayah Jember, Jawa Timur dilanda banjir dan juga pohon tumbang imbas hujan deras yang terjadi pada Senin 15 Desember. Hujan membuat air di Kali Jompo meluap dan merendam kawasan permukiman warga. Warga utamanya di bantaran sungai memilih untuk menyelamatkan diri dan membawa barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat jalan raya ikut terdampak. Jurnalis Tribun Jatim Timur Imam Nawawi akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Imam, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di Jember? Apakah masih ada wilayah yang terendam banjir siang ini? Ya, Siska dan juga para tribuners dimanapun Anda berada, untuk saat ini kondisi warga yang terdampak banjir masih melakukan pembersihan rumahnya setelah tadi pagi kondisi air sudah mulai surut akibat uh, setelah dilanda banjir dalam satu malam. Dan saat ini warga dan juga BPBD bergotong royong melakukan pemberian material baik itu banjir maupun tanah longsor. Uh, Seperti itu, Siska. Baik, Imam, lalu total ada berapa titik yang terkena banjir dan juga berapa ketinggian air? Ya, uh, berdasarkan data BPBD, ada sebanyak 20 titik lokasi banjir akibat luapan sungai yang terjadi di Kabupaten Jember. Mengingat sejak kemarin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat terjadi hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan sungai di Kali Jompo, Sungai Rembangan, Sungai Mayang, Sungai Gila, Sungai Bedadung, Sungai Dinoyo, dan Sungai luapan air Bedadung mengakibatkan pemukiman warga itu terdampak banjir, khususnya mereka yang tinggal di bantaran sungai. Dan berdasarkan data dari BPBD Jember, ada sebanyak 1.271 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Bahkan sebagian dari mereka juga tinggal di kawasan perumahan developer yang sudah profesional seperti di kawasan Jember Tegal Besar, perumahan Tegal Besar. Adapun ketinggian air untuk rumah warga yang terdampak bervariasi, Siska, ada yang 50 cm hingga ada yang satu badan orang dewasa. Dan, namun beruntung kemarin dalam satu malam tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini karena warga sudah melakukan evakuasi diri ketika air sungai itu sudah mulai deras dan debit airnya mulai meningkat. Seperti itu, Siska. Baik. Baik, selain permukiman warga, apa saja yang ikut terdampak banjir Jember kali ini, Imam? Ya, beberapa selain pemukiman warga ada beberapa yang terdampak, diantaranya ada dua fasilitas umum yang mengalami kerusakan dan satu rumah mengalami rusak berat, satu rumah mengalami rusak ringan, dan dua fasilitas umum juga rusak. Dan juga ada pula jembatan penghubung di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, itu juga ambrol akibat luapan sungai Bedadung. Dan saat ini aksesibilitas daripada warga di dua desa penghubung Kelurahan Antirogo dan Patemon pun juga terputus. Dan saat ini warga sedang membuat semacam jembatan darurat untuk menghubungkan kembali kawasan jembatan di tengah jembatan desa itu terputus akibat luapan banjir.
Baik, lalu bagaimana respons dari pemerintah setempat atau mungkin Bupati Jember sendiri terkait dengan banjir yang melanda wilayah Jember kali ini? Ya, eh, Bupati Jember telah melakukan peninjauan kepada di beberapa titik lokasi banjir, khususnya di perumahan Tegal Besar. Dan beberapa pengamatan daripada Bupati Jember, beberapa perumahan atau developer membangun usahanya di kawasan eh, bantaran sungai, yang hal itu mengakibatkan para warga yang ada di perumahan tersebut pun juga terdampak. Oleh karena itu, kedepannya Bupati Jember juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pengembang yang ada di Kabupaten Jember untuk izinnya, karena beberapa developer juga membangun perumahan di sepadan sungai yang rata-rata tembok penahannya pun jebol karena tidak kuat menahan debit air sungai, dan mengakibatkan warga yang tinggal di perumahan tersebut pun juga ikut terdampak. Oleh karena itu, beberapa izin daripada pengembang yang lokasi perumahannya kebanjiran juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Dan pemerintah Kabupaten Jember saat ini juga telah mendirikan tenda darurat di 3 pos untuk antisipasi memenuhi kebutuhan warga selama proses pembersihan material. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Imam Nawawi melaporkan terkait dengan kondisi terkini di Jember pasca banjir. Selamat bertugas kembali. Mana boleh di bawah? Ya. Ada netizen saya. Kenainya di sebelah mana? Yang mana? Iya. Ikut aja. Ya, iya naik, mama juga naik namanya. Ikut. Tolong nama nih. Ayo. Tamani rek. Dah naik perahu dek, naik perahu. Sini bu. Ini. Evakuasi. Mobil, butuh mobil mas. Iya. Mobil. Aman yo, aman. Adik hati-hati. Iya mbak. Kayak iki fopo ngono lho mbak. Lagi tuku rokok iki mbak. Ono rokok ning kene iki. Oke, kabar. Takut ada anak-anak yang ikut juga. Jangan kan mas, baru tutupan lama mas. Kembali terus ya. Meterannya kok jeglek nopo? Harusnya udah mati. Heeh. Akhirnya udah mati. Enggak, takutnya nanti pas hidup gitu, Pak. Mati tuh ke pusat iki mas. Oh, mati tuh pusat. Oke, iki. Dari dekat. Naik surutnya sampai bisa lihat dari sini. Mana boleh di bawah? Ya. Ada netizen saya. Kenainya di Tutup. Oh ya Allah, sudah nyampe sini ya Allah. Semoga lekas surut ya Allah. Ya Allah. Kondisi Sungai Bedadung di Durenan tambah naik. Situasi terkini Gelada Kembar. Rumah sudah mulai tenggelam. Harap yang dibawa dalam bolong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.